Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gofran Wiraihan dengan NIM B1B1211117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan tentang jenis-jenis pajak. Baik, di sini terdapat 4 jenis pajak yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistem perpajakan pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Langsung saja, di sini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihnya. Pembangunan sosial Indonesia, pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran yang selanjutnya, yaitu kita masuk pada bahasan tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pusat. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, terus honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena atau pajak jasa kena, pajak di dalam wilayah Indonesia, orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah,
juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut. Yang pertama yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau eh, atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya yaitu bea bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti eh, surat perjanjian, seperti surat perjanjian, akta notaris, eh, kwitansi, eh, surat berharga, eh, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh relasi penerimaan PBB diserahkan pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Nah, di sini yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB. Pajak ini adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Batasan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor. Peralatan berupa motor dengan bahan bakar atau listrik, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen, serta kendaraan motor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek. Selanjutnya yaitu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBKB. Pajak ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga yaitu pajak bahan kendaraan bermotor atau PBBKB. PBBKB dipungut atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya yang keempat yaitu pajak permukaan atau PAP. Pajak ini dipungut atas penampilan pada air permukaan. Yang kelima adalah pajak rokok. Pajak rokok ini dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait layanan lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, pariwisata, wisma pariwisata maksudnya, terus pesanggrahan, rumah penginapan, dan lain sebagainya. Dan juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya yaitu pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, terus gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang tertuang. Dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Yang tiga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 dan sampai 8 tentang pajak hotel. Yang kedua yaitu pajak restoran. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, terus bar atau dan lain sebagainya, termasuk jasa boga atau catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Selanjutnya termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan seterusnya. Pada pajak restoran, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli pajak dan minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah yang pertama yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 sampai 25. Pajak hiburan adalah pajak yang penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan, atau suatu keramaian yang dinikmati dan pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan wewenang atau kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah, kabupaten atau kota, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengadaan pemungutan pajak pemungutan pajak di daerah kabupaten atau kota. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau kota juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai tanggal 1 Januari 2010
menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. Yang keempat yaitu pajak reklame. Di sini yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri adalah reklame yaitu benda atau alat pembuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dengar, dirasakan, atau dinikmati oleh hukum. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota. Objek pajak reklame itu reklame papan atau billboard. Kedua, reklame Megatron atau Videotron atau Large Electronic Display yang disingkat LED. Yang ketiga, reklame kain. Yang keempat, reklame melekat atau stiker. Yang kelima, reklame selebaran. Yang keenam, reklame berjalan. Yang ketujuh, reklame udara. Yang kedelapan, reklame suara. Yang kesembilan, reklame film atau slide. Yang terakhir yaitu reklame peragaan, subjek dan wajib reklame peragaan. Subjek yang wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Pajak reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, penerimaan pajak reklame tiap tahunnya semakin meningkat. Dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu pajak penerangan jalan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan teknik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut penerangan jalan yang di rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2001. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan objek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik. Yang keenam adalah pajak bukan logam atau batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah
Tarif pajak mineral, bukan logam, dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, pajak parkir. Nah, di sini pajak parkir adalah jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan lahan atau tempat parkir oleh kendaraan bermotor. Pajak, pajak parkir merupakan salah satu bentuk pemungutan pajak pemungutan pajak dari pemerintah eh, yang dikenakan kepada pengguna lahan atau tempat parkir untuk kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Tujuan dari pajak ini adalah eh, untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur pajak parkir biasanya menjelaskan berbagai aspek seperti tarif pajak yang harus dibayar oleh pengguna parkir, terus kriteria kendaraan yang terkena pajak, mekanisme pungutan, serta atau sanksi yang sanksi atau denda bagi pelanggar yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Pajak parkir dapat bervariasi. Beberapa daerah menerapkan pajak parkir sebagai biaya yang harus dibayar oleh pengguna parkir pada waktu tertentu. Misalnya pajak misalnya per jam atau per hari. Di tempat lain, pajak ini bisa dihitung berdasarkan properti eh, atau lokasi parkir. Undang-undang yang mengatur pajak parkir juga memuat informasi mengenai pengecualian atau pembebasan pajak untuk beberapa kelompok seperti penyandang disabilitas, kendaraan dinas, kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik di sini kemarin sudah dijelaskan bahwa kendaraan listrik dalam peraturan baru pemerintah itu dikenakan biaya 0 rupiah pajak. Nah, yang ramah lingkungan, pemerintah daerah biasanya menggunakan pendapatan dari pajak parkir untuk membiayai proyek-proyek pembangunan kota, perbaikan terus peningkatan layanan transportasi umum, dan juga sektor-sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut. Pajak air tanah yang selanjutnya yaitu pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air tanah di suatu daerah atau di suatu area tertentu. Pungutan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Tarif dan regulasi pajak air tanah dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau negara. Pajak air tanah biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau nasional sebagai bagian dari kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Pajak ini bisa berbeda tergantung pada tujuan penggunaan air tanah seperti pertanian, industri, atau domestik. Pendapatan dari pajak ini seringkali digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air serta infrastruktur terkait. Adapun mekanisme penghitungan dan penagihan pajak air adalah dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan peraturan di masing-masing wilayah. Pajak air tanah bertujuan tidak hanya untuk
menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga untuk mendorong penggunaan air, eh, khususnya penggunaan air tanah yang bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pajak ini seringkali memiliki hubungan dengan peraturan pengelolaan air tanah, termasuk peraturan batasan pengambilan air tanah dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan adanya pajak air tanah, diharapkan pengguna tanah dapat lebih terkendali dan sehingga dapat dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Baik, yang selanjutnya yang kesembilan yaitu pajak pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak adalah pajak yang dipungut eh, yang dikenakan atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan atau tempat yang digunakan sebagai tempat bersarang oleh burung walet. eh, Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam eh, industri makanan dan obat-obatan tradisional. Pemerintah dalam beberapa negara menerapkan pajak ini sebagai sumber pendapatan dan untuk mengatur pengumpulan sarang burung walet, untuk mengatur pengumpulan sarang burung walet dan lingkungan. Tarif dan regulasi pajak dapat bervariasi bergantung terkait pajak sarang burung walet. Penting untuk memahami bahwa burung walet dan sarangnya memiliki peran penting dalam ekosistem. Penerapan pajak ini seringkali melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian alam. Beberapa negara mungkin juga memiliki program konservasi untuk memastikan populasi burung walet tetap terjaga. Pemerintah dapat menggunakan pendapatan dari pajak ini untuk mendukung kegiatan pelestarian, edukasi, serta pengembangan industri yang berkelanjutan terkait sarang burung walet. Selain itu, terhadap pengaturan terhadap kualitas dan keamanan sarang burung walet juga bisa menjadi bagian dari regulasi terkait pajak ini. Tidak semua eh, tidak semua negara menerapkan pajak atas sarang burung walet, dan jika diterapkan tarifnya dapat berbeda-beda. Pajak semacam ini seringkali mencerminkan upaya pemerintah dalam mengendalikan eksploitasi berlebihan terhadap populasi burung walet dan habitatnya. Beberapa 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 negara mungkin juga mendorong praktik budidaya burung walet sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi liar. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu kabupaten atau kota adalah eh, seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kota
yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Tiga, keputusan bupati atau wali kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah sarang burung walet pada kabupaten atau kota yang dimaksud. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, eh, atau PBB PBB P2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mendefinisikan PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertanian, dan pertambangan pelaksanaan pertambangan P3. Pelaksanaan pemungutan PBB P2 sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 15 PMK nomor 07 tahun 2014 dan nomor 10 tahun 2014. Pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Ketiga yaitu sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, dan kerjasama dengan pihak terkait, antara lain kantor pelayanan pajak pertama, perbankan, kantor pertahanan, dan notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk lahan, papan, dan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang lebih lanjut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, di samping pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Subjek pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak-hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan atas tanah atau bangunan yaitu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan keputusan hakim, mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, penukaran usaha, dan hadiah. Sedangkan pemberian hak baru karena kelanjutan
pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Yang menjadi subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.